di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Bapa. Saat badai hidup menepatku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwa kami Bapa, tenangkan jiwaku. Katakan ku berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku, dan seluruh kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Saat badai hidup menepatku, firman-Mu di dalamku. Engkau tenangkan hati kami Bapa, tenangkan jiwaku. Katakan ku berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, dan waktu tempat kembali di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami boleh berdiri sampai hari ini karena Yesus menopang kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat cinta-Mu yang besar yang Kau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat semua, kami tidak bisa balas. Hanya inilah yang kami persembahkan, pujian, penghormatan, keagungan hanya bagi Engkau, Raja segala raja, Yesus Tuhan namanya.
Tidak ada yang lain di bawah kolong langit ini yang bisa menandingi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami siap untuk dengar firman. Bicaralah Roh Kudus, ambil alih, urapan kuasa hikmat Tuhan curahkan di tempat ini. Sehingga hamba yang bicara, bahkan semua yang mendengar, kami sama-sama boleh diberkati Tuhan. Terima kasih, ini hidup kami Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kita boleh kembali ada bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Dan juga kita akan diperlengkapi dengan firman Allah. Pagi hari ini kita akan masuk pada bagian kita yang ketiga. Masih dalam tema khotbah kita tentang Tuhan sudah dekat. Ya. Tuhan sudah dekat. Ini yang menjadi pembahasan kita berturut-turut 2 minggu sudah. Dan hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga di minggu yang ketiga di tahun 2023 ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks yang masih menjadi pembahasan kita adalah di dalam suratan Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9. Mari kita akan membaca teks ini bersahut-sahutan. Saya akan membaca ayat yang genap dan akan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Filipi pasal 4 ayat 2 terlebih dahulu. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 3. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara eksplisit ayat yang kelima mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan sudah dekat. Kata Tuhan sudah dekat itu menunjukkan hari kedatangannya atau parousia, kedatangan yang kedua kali, kedatangan untuk menghakimi seluruh dunia, kedatangan yang disebut oleh ajaran-ajaran di luar sana kiamat atau hari terakhir, hari selesai, di mana langit dan bumi akan berlalu dan saudara, langit yang baru dan bumi yang baru akan dinyatakan. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan sudah dekat. Nah, menjelang kedatangan Tuhan itu, menjelang hari kiamat itu, menjelang hari kedatangan Tuhan, hari terakhir itu,
ada nasihat-nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Saudara, kalau pada masa itu Alkitab berkata Tuhan sudah dekat, saya selalu katakan berarti pada masa ini atau pada tahun ini 2023 Tuhan sudah lebih dekat lagi. Karena waktu Paulus tulis surat ini sekitar tahun 60-an Masehi. Kita sudah ada di tahun 2023. Kalau di tahun 60-an saja Paulus mengatakan Tuhan sudah dekat. Apalagi kita yang sudah ada di tahun 2023. Tuhan lebih lagi sangat dekat dengan kita. Nah karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita harus mempersiapkan hidup kita. Karena kedatangan Tuhan yang terakhir atau second coming atau parousia itu tidak ada kesempatan kedua buat orang lain. Kesempatan kedua itu terjadi hari ini. Second time itu hanya terjadi hari ini, saudaraku. Di mana kita diminta oleh firman Allah untuk mempersiapkan diri kita. Dan dalam nasihat Rasul Paulus ini, dia memberikan nasihat-nasihat, petua-petua dari apa yang Tuhan inginkan untuk kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali tersebut. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membahas dua hal penting. Yang pertama, Paulus minta supaya kita melayani Tuhan. Karena hanya orang-orang yang melayani Tuhanlah yang akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang yang tidak melayani Tuhan tidak bisa. Saya sudah katakan di awal khotbah ini. Karena di sorga semua orang akan melayani Tuhan. Tidak ada orang di sorga yang menjadi bos. Hanya ada satu bos, hanya ada satu majikan, hanya ada satu Tuhan. Dan dialah Yesus Kristus Allah. Dan kita harus melayani dia. Amin. Jadi kalau ada orang sekarang mau jadi bos, tidak bisa saudaraku. Ya, maksudnya dalam tanda kutip, bos secara rohani tidak bisa. Karena di sorga hanya ada hamba-hamba, budak-budak, pelayan-pelayan yang semuanya melayani Tuhan. Makanya Rasul Paulus memberikan penekanan di ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dia mengatakan Eudia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Berjuang untuk pemberitaan Injil. Karena orang yang berjuang dalam pemberitaan Injil di ayat yang ketiga itu di sana dikatakan namamu sudah terdaftar di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, apa yang Paulus nasihatkan? Paulus nasihatkan supaya kita bersuka cita senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di ayat yang keempat yang kita bahas pada minggu yang lalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di selebaran warta saya sudah memberikan catatan-catatan penting dalam khotbah yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Bersukacitalah, kenapa? Karena menjelang kedatangan Tuhan ini akan banyak sekali hal yang kita ketemui dalam hidup ini. Yang bisa menggerus, yang bisa mencuri, yang bisa mengambil sukacita kita dari Tuhan. Saudara, apa saja itu? Kita memperhatikan dalam konteks suratan Filipi ada penganiayaan yang akan terjadi. Itu akan membuat orang hilang sukacita. Kalau hilang sukacita karena penganiayaan, orang bisa tinggalkan Yesus. Orang tidak mau iring Tuhan lagi. Orang berpikir daripada ikut Tuhan beta dianiaya, lebih baik bekas tinggal Tuhan. Saudara, makanya Paulus nasihatkan supaya bersukacita. Dianiayakah, dipenjarakah, difitnahkah, di apapun kita tidak boleh kehilangan sukacita. Karena sukacita adalah kekuatan kita untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Selain penganiayaan, di akhir zaman ini orang akan mengalami krisis relasional. Atau orang mementingkan diri sendiri, cari keuntungan diri sendiri, tidak peduli orang lain. Itu akan membuat orang juga kehilangan sukacita. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi sekali lagi Paulus nasihatkan supaya kita bersukacita. Karena tujuan kita satu, kita ingin menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan orang lain. Yang ketiga, kenapa kita harus tetap bersukacita? Karena ingat, di hari-hari terakhir ini akan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Paulus menggambarkan itu seperti anjing-anjing yang bisa menggigit kita kapan saja. Kalau orang digigit anjing
tidak ada orang ketawa, orang muka murung saudaraku, ya, atau berteriak, menangis ada. Nah, Alkitab berkata ajaran sesat itu seperti anjing-anjing yang bisa menggerus, yang bisa mencuri sukacita kita. Tapi pembahasan kita jelas pada minggu yang lalu. Ingat, kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Roh yang ada dalam kita lebih besar. Dan karena itu kita pasti mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nah, karena itu saudara, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Itu pembahasan kita pada minggu lalu. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang berikut, yaitu di ayat yang kelima. Perhatikan apa nasihat Paulus mengenai kedatangan Tuhan yang sudah dekat itu. Ayat yang kelima, kita baca teks ini sekali lagi dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini, Tuhan minta supaya kita pun kebaikan hati diketahui oleh semua orang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pada bagian yang ketiga ini, apa yang Tuhan inginkan untuk kita menyambut kedatangannya, bicara soal kebaikan hati. Saudara, ketika kita membaca teks ini, seolah-olah ayat ini memberikan pemahaman bahwa kita harus pamer kebaikan. Tidak, ya saudara. Ayat ini sedang tidak berbicara soal memamerkan kebaikan. Sebentar saya akan tunjukkan beberapa teks. Tetapi saudara, jelasnya ayat ini sedang berbicara tentang sikap kita atau karakter kita atau tindakan kita ketika kita diperhadapkan dengan sebuah situasi emosional, situasi yang bisa membangkitkan amarah, situasi yang bisa membangkitkan kita menjadi orang yang garang. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan kata kebaikan hati dalam ayat itu. Nanti saya akan tunjukkan beberapa penjelasan dari bahasa Alkitab dan juga beberapa teks bahasa Inggris. Tapi sebelum itu saya berikan tema khotbah pada kesempatan ini dulu. Saudara, yang ingin kita bahas adalah ini. Tahan emosi, jangan meledak. Bilang samping kiri kanan, tahan emosi, jangan meledak. Ya. Ini yang akan menjadi pembahasan kita dari kebenaran yang tadi sudah dikatakan kebaikan hati. Jadi kebaikan hati ini tidak mempunyai arti berbuat sesuatu yang dipamerkan. Tetapi ini bersifat karakter kita. Karena kalau kita melakukan yang namanya kebaikan hati dengan cara memamerkan, itu akan bertentangan dengan Matius 6 ayat 1 sampai ayat 4. Karena Yesus tidak menghendaki orang bikin baik, pamer. Tuhan tidak mau. Saudara baca itu ayat, silakan. Matius pasal 6, bantu baca. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Jadi saudara, kalau bicara soal kebaikan hati, memberi, itu Tuhan bilang tidak boleh pamer. Tuhan bilang tidak boleh tunjukkan. Nah, sementara Paulus bilang dalam Filipi 4 ayat 5, saudara tunjukkanlah kebaikanmu kepada semua orang. Tentu kata kebaikan ini tidak seperti yang di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 4. Atau soal memberi sesuatu kepada orang lain. Karena kalau memberi sesuatu kepada orang lain tidak perlu pamer. Tetapi yang dimaksudkan dari kata kebaikan hati di dalam teks kita ayat yang kelima yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah sesuatu yang bersifat karakter, sesuatu yang bersifat sifat seseorang, sikap seseorang
ketika menghadapi situasi. Perhatikan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saya memberikan arti makna dari kata kebaikan hati ini dari teks epiekes, bahasa Yunani. Bahasa Yunani mengatakan kebaikan hati itu adalah epiekes. Epiekes itu artinya adalah sikap yang tidak reaktif atau sikap yang tidak respon di tengah situasi yang buruk, atau boleh dikatakan tetap tenang, tidak emosi. Saudaraku, sabar itu adalah epiekes atau kebaikan hati yang Paulus maksudkan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya tadi saya katakan tema khotbah kita ini, tahan emosi, jangan meledak. Di hari-hari akhir ini Tuhan mengendaki kita untuk tahan emosi, untuk belajar sabar, untuk menunjukkan kesabaran kita, untuk menunjukkan sikap tidak reaktif kepada situasi yang mungkin bisa membangkitkan emosi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ajak saudara untuk baca teks ini dulu. Silakan Ibu Gembala, 1 Timotius 3 ayat 1 mulai. 1 Timotius 3. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki 2 Timotius 3 ayat 1. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sampai situ. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, itu hari-hari terakhir ini. Terus. Dan menjadi hamba uang. Jadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual dan menyombongkan diri. Terus. Mereka akan menjadi pemfitnah. Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Berontak terhadap orang tua. Perhatikan, ini mulai ada tindakan tidak tahan emosi. Ya, berontak terhadap orang tua, meledak, itu sama itu. Terus lanjut. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Next. Tidak memperdulikan agama. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Ya, ini juga tidak tahan emosi. Ini orang yang suka meledak, tidak mau berdamai. Next. Suka menjelekkan orang. Suka menjelekkan orang. Lanjut. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang diri, tidak tahan diri, tidak tahan emosi. Itu manusia akhir zaman. Itu Paulus sudah katakan. Next. Garang. Garang. Oh, saudaraku. Ya, garang itu, ya kalau mau tahu garang itu lihat anjing pas mau gigit orang. Nah, itu garang. Kadang-kadang kita juga kalau lagi emosi hampir sama juga dengan itu. Lanjut. Garang. Tidak suka yang baik. Tidak suka yang baik. Next. Suka berkhianat. Itu suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Tidak pikir panjang, pokoknya lapis pi. Terus. Berlagak tahu. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka itu menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara lihat. Jadi Paulus memberikan penekanan bahwa manusia di akhir zaman ini adalah manusia-manusia yang tidak bisa tahan emosi. Garang, tidak bisa tahan diri, suka meledak-meledak. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ini sikap yang kita mesti waspadai. Makanya Paulus bilang, menjelang kedatangan Tuhan, kamu harus tunjukkan sikap tidak reaktif itu, kebaikan hati, epiekes. Sikap yang tahan emosi, sikap yang jangan meledak, gampang saudaraku terpengaruh, terprovokasi, gampang diisukan, gampang makan hoaks dan lain sebagainya. Orang Kristen tidak boleh. Orang Kristen mesti sabar. Orang Kristen mesti tahan emosi. Orang Kristen tidak boleh meledak menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Sebab kalau kita masuk dalam kelompok orang-orang yang tidak tahan emosi atau gampang meledak, pasti kita tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa? Saudara tahu pembunuhan terjadi karena ada orang yang tidak bisa tahan emosi. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, apalagi
orang yang memukul orang lain dengan begitu kasar keras karena dia tidak bisa tahan emosi. Kemarin kami bincang-bincang cerita-cerita dengan Om, saudara, cerita tentang itu orang di Nekmese yang potong orang pun kepala, itu saudara sampai terpisah dari leher, dari badan. Ya, saya tanya, kok bisa, kenapa itu? Padahal dong dua ini saudara, ya, tetangga. Tapi orang kalau sudah tidak bisa tahan emosi, mau saudara, mau tetangga, saudara tidak mau tahu dia, dihabisi. Saudara. Dengan begitu sadis. Saya tanya lagi, kira-kira dia potong berapa kali baru itu leher putus? Saya pun kakak bilang, 1 kali sah. Anak pegang kiri kanan. Saya bilang itu berarti di asa itu parang sudah 1 minggu lalu mengkali. Makanya begitu tebas itu 1 kali sah. Langsung putus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu karena apa? Karena tidak tahan emosi. Ya, karena orang gampang meledak. Saudara yang diberkati Tuhan. Om bilang begini, tapi sebelum itu dia suka kasih tahu memang. Waktu dong rapat di kantor desa. Dia bilang, bosong son bisa kasih skala beta yang ini kepala putus ini. Kecuali bosong pukul beta atau bunuh beta. Nah itu mangkali beta kalah. Ya saudara. Dan terakhir betul. Orang kas habis dia. Saudara yang diberkati. Dan bukan orang lain. Orang yang hidup sama-sama dengan dia. Tetangga sebelah rumah. Saudara yang bunuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Bahwa di hari-hari menjelang akhir zaman ini. Alkitab sudah menubuatkan. Bahwa manusia akan menjadi garang. Manusia tidak tahan diri, tidak tahan emosi, saudaraku. Manusia mementingkan dirinya sendiri. Itu manusia akhir zaman. Nah, nasihat ini menjadi penting buat saudara dan saya. Jangan sampai gara-gara tidak tahan emosi. Kita punya pertandingan iman jadi gagal. Kita yang selama ini sudah berjuang. Tapi hanya gara-gara tidak bisa tahan emosi. Hanya karena gampang meledak. Akhirnya kita mandek, kita putus di tengah jalan. Sayang sekali saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah itu yang terjadi bagi Kain? Di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Dia tidak bisa tahan emosinya. Akhirnya Habel saudara kandungnya pun dia bunuh saudara yang diberkati Tuhan. Dia kehilangan berkat. Dia kehilangan sesuatu yang baik. Hanya karena tidak bisa tahan emosinya. Esau juga demikian. Ketika dia tidak bisa tahan emosinya. Dia berusaha mengejar Yakub. Dia mau membunuh Yakub. Dan dia kehilangan sesuatu yang penting. Hak kesulungannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Emosi menjerat orang kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Herodes ketika dia tidak bisa menahan emosinya. Dia meledak-meledak. Saudara kita temukan dia tidak bisa bunuh Yesus. Tapi dia bunuh semua anak yang lahir di bawah usia 2 tahun pada masa itu. Sebuah tindakan yang membuat mengalami kerugian yang besar. Saudara yang diberkati. Randi. Siapa lagi? Sudah. Bapak Sailana yang sudah almarhum di LP. Nah, itu kan orang-orang tidak bisa tahan emosi. Cincang orang sampai alus-alus. Itu karena orang mulai dari tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa tahan emosi. Gampang meledak. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan menyesal kemudian. Tapi mari kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Supaya bisa mengendalikan hidup kita. Mengendalikan diri kita. Nah, ketika Alkitab bicara tentang jangan emosi atau tunjukkanlah kebaikan hatimu atau kata epiekes tersebut. Saya mau tunjukkan beberapa ayat yang bertalian erat dengan kata epiekes ini dalam beberapa suratan Paulus. Titus pasal yang ketiga terlebih dahulu ayat 2. Silakan dibacakan. Titus 3 ayat yang kedua. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar,
Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, saudara lihat, kata bersikap lemah lembut itu dipakai kata epiekes, kebaikan hati yang ada dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima tadi. Ini sama katanya. Tetapi dalam suratan Titus diterjemahkan atau diartikan dengan sikap lemah lembut, tidak bertengkar, tidak memfitnah, ramah, epiekes. Jadi orang yang tidak gampang meledak, tahan emosi, itu adalah orang yang disebut Alkitab lemah lembut, bersikap lemah lembut kepada semua orang. Ya. Jadi saudara, bersikaplah lemah lembut kepada semua orang. Omong itu tensi yang terlalu naik, santai saja. Saudara yang diberkati Tuhan, istri saya bilang begini, Bapak kalau khotbah ini urat dong semua. Begini, saya bilang itu hanya terjadi di mimbar, tidak terjadi di bawah mimbar. Ya saudara. Ya, jadi saya khotbah memang suara keras, ya, tapi di luar tidak keras. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan dengan begitu keras, tetapi kalau sikap setiap hari tidak seperti itu. Ada orang di mimbar nolak, saudara, mari kita, tapi dua, hei, ini, tak balik. Itu banyak di Glow of Love. Kalau suruh dong doa tuh suara sondengan. Sondengan suara. Maka di luar ini hanya Tuhan saya yang tahu. Saudara yang diberkati Tuhan, hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Lemah lembut, saudara yang diberkati. Lemah lembut itu tidak berarti berkompromi dengan dosa. Lemah lembut itu tidak berarti saudara dan saya kita mengiyakan ketidakbenaran. Bukan. Lemah lembut itu adalah sikap yang bisa menahan diri, tidak reaktif. Jadi itu yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan gampang reaktif dengan situasi, dengan kondisi yang ada. Tidak boleh. Saudara yang diberkati, orang Kristen harus bisa tahan diri. Lalu saudara, kata epiekes itu dikaitkan dengan ini, Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai peramah. Nah itu dipakai kata epiekes. Pendamai peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat yang dari atas itu murni, tapi dia membuat orang jadi damai. Orang itu jadi peramah, dikatakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi orang Kristen yang kebaikan hatinya bisa diketahui oleh semua orang, itu adalah orang Kristen yang peramah, pendamai. Saudara, dikatakan lagi dalam 1 Timotius 3 ayat 3. Ya, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai. Dipakai kata itu juga epiekes. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, bukan pemarah, tetapi peramah dan pendamai. Sebab kalau orang sumarah, saudara, dia pasti tidak bisa bawa damai, tidak bisa. Karena kalau sumarah itu kan cekcok, konflik, sudah tidak tahan emosi, itu akan tidak bisa bawa damai. Nah, karena itu Alkitab berkata kepada kita bahwa kalau kita mau tunjukkan kebaikan hati kita, kita lemah lembut, saudara, tapi kita juga adalah peramah. Dikatakan lagi 1 Petrus 2 ayat 18. Hai hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu,
bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Peramah itu dipakai kata juga epiekes. Jadi pendamai dan peramah itu yang Tuhan inginkan buat kita sekali. Jadi jangan ingin percekcokan, ingin pertikaian terus. Saya sudah sampaikan berulang-ulang kali, tidak ada kita ini yang selalu baku cocok. Kita pasti akan beda pendapat, beda karakter, beda sikap, itu wajar. Tetapi kita ini harus punya sikap epiekes. Orang-orang yang membawa damai, ramah, saudara. Kita harus mencari solusi yang terbaik untuk tidak boleh berkepanjangan. Karena itu mempengaruhi perjalanan iman saudara. Sekali lagi, Tuhan sudah dekat. Kalau kita hanya urus bakalai, urus marah, urus benci orang, urus dendam orang, bagaimana kita mau mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saya selalu katakan di tempat ini, saudara, kalau ada amarah di dalam hati kita, kita tidak tenang, makan pun tidak enak, kerja, lakukan pelayanan juga tidak enak. Karena kemarahan itu seperti sebuah bibit yang tidak baik di dalam pribadi saudara dan saya. Bahkan orang kalau lagi benci orang, saya ulang, saya selalu omong begini, Anda lihat nasi pun lihat itu orang pemuka. Makanya nafsu makan hilang. Padahal di muka ini capcai, puyung hai, ya, semua hai habis. Tapi begitu lu mau makan, dia pun muka kelihatan di itu barang. Terus jadi makan. Kita mau berdoa juga tidak bisa berdoa. Baru tutup mata bukan Yesus yang kelihatan, dia yang kelihatan lebih duluan. Saudara, itu kalau ada amarah, ada kebencian, ada dendam di dalam hati, orang tidak bisa menghadap Tuhan. Makanya saudara, Paulus beri nasihat di akhir zaman ini, ayo mulai kuasai diri, tenang, supaya Anda dan saya bisa fokus, bisa melayani, bisa berdoa, bisa lakukan apa saja menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara ingat ini ayat bukan 1 Petrus 4 ayat 7, tolong dibacakan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, Ya. karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, supaya kita dapat berdoa, kita mesti kuasai diri dulu. Tahan emosi dulu. Kita harus jadi peramah, lemah lembut, pendamai. Mesti itu. Kalau itu baru kita bisa berdoa jadi tenang. Waktu kita tunduk kepala hanya Tuhan saja yang ada di depan kita. Waktu kita berdoa hanya Tuhan. Oh Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita nikmati sukacita. Ya. Tapi kalau Anda dan saya tidak bisa mengekang diri kita. Waduh. Itu akan membuat saudara dan saya kehilangan sesuatu yang penting dalam perjalanan hidup kita. Saya berikan kesimpulan sementara di bagian ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kebaikan hati yang harus ditunjukkan adalah sikap tenang, peramah dan pendamai. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Di tengah-tengah orang yang begitu membenci kita. Di tengah-tengah orang yang sukanya menjelekan, memfitnah, bikin rusuh dan lain sebagainya. Saya dan saudara kita mesti tetap jaga kebaikan hati. Sikap tidak reaktif itu harus menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar kita bisa memiliki sikap tenang itu. Atau epiekes itu, peramah itu, pendamai itu. Nah, mari kita lihat ayat yang tadi kita baca, ayat 5. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus mengatakan Tuhan sudah dekat. Nah, saya mau kutip kalimat itu ya. Saudara perhatikan ayat 5 Filipi pasal 4. Silakan dibacakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Nah saudara, kata Tuhan sudah dekat di dalam teks ini, di dalam bahasa Inggris ditulis NIV, New English Version, mengatakan the Lord is near. Artinya Tuhan itu dekat. Jadi bukan hanya bicara soal kedatangan Tuhan, tetapi the Lord is near. Artinya Tuhan dekat dengan saya. Tuhan itu dekat, Tuhan itu tidak jauh. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, untuk apa kita marah, untuk apa kita benci, untuk apa kita dendam, Tuhan dekat dengan kita. Saudara, Tuhan itu dekat di dalam saudara dan saya.
Dekat di mana? Alkitab bilang dia tinggal di dalam hidup kita. Sudah. Dia ada di dalam hati kita. Dia ada dalam seluruh eksistensi hidup kita. Jadi kalau saudara mau supaya sabar, mau supaya tenang, mau supaya ramah, mau supaya jadi orang pendamai, ingat Tuhan sonde jauh dan beta. Tuhan ada dekat di beta. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, adakah Tuhan itu seorang yang peramah atau dia pembenci? Adakah Tuhan itu seorang yang menyimpan dendam atau dia seorang pendamai? Saudara, tentu Tuhan kita adalah Tuhan yang ramah, Tuhan yang pendamai, Tuhan yang membawa sukacita. Kalau dia dekat dengan saudara dan saya, dia ada bersama dengan kita. Tentu karakternya, sikapnya, pendamainya, peramahnya juga menjadi karakter dan sikap kita sekalian. Amin. Mana calon pendeta, makanya dia lihat. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah dekat dengan kita. Saya selalu kasih ilustrasi atau perumpamaan ini. Saudara yang diberkati Tuhan. Kemarin kami duduk-duduk di depan dengan Gamaliel. Gamaliel setiap kali senyum pasti gigit lidah. Ya. Lalu kita bilang begini, keturunan Lasi itu semua gigit lidah. Karena darah yang mengalir di dalam diri Gamaliel itu darah Lasi. Makanya karakter Lasi itu, sikap Lasi, pada ini anak masih kecil kan, dia belum pernah belajar soal gigit lidah. Tapi kok tiba-tiba dia bisa saja lakukan itu. Karena ada darah itu yang mengalir di dalamnya. Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik ini. Bukankah Tuhan itu adalah bagian di dalam hidup saudara dan saya? Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dia tadi Alkitab katakan, the Lord is near. Dia Tuhan yang sudah dekat. Dia Tuhan dekat di dalam saudara dan saya. Kenapa kok karakter Tuhan justru tidak menjadi bagian hidup kita? Perlu dipertanyakan. Kalau Tuhan pendamai, kita tidak pendamai. Tuhan peramah, kita tidak peramah. Tuhan lemah lembut, kita tidak lemah lembut. Pertanyaannya, darah siapa yang mengalir dalam hidup kita? Jangan sampai darah setan yang mengalir dalam hidup saudara. Ya, makanya kan dia kesetanan terus. Ya, saudara. Karena kalau ada Tuhan dekat dengan orang, orang tidak mungkin jadi seperti yang tadi Alkitab katakan. Dia pasti akan jadi pendamai. Karena ingat, Tuhan ada di dalam beta. Bepung Tuhan ini bukan Tuhan yang suka membenci orang. Bepung Tuhan ini bukan Tuhan yang suka dendam-dendam orang. Itu ada dalam bepu hidup. Jadi orang bisa berlaku sesuatu yang tidak baik. Orang bisa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Seperti yang tadi suratan Petrus katakan. Mereka dibenci, mereka difitnah. Tetapi justru Petrus berkata, ramahlah kepada bukan hanya orang yang ramah kepada kamu. Tetapi juga kepada pemimpin-pemimpin yang bengis, yang jahat. Kamu harus tetap ramah kepada mereka. Karena beda. Kalau dia Tuhan tidak ada di dalam dia. Kalau dia Tuhan tidak dekat dengan dia. Tapi saudara dan saya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, hari ini ingat baik-baik. Jadi kalau susah bisa tahan diri, ingat. Bukan mai tua yang dekat. Bukan bab tua yang dekat. Tuhan yang dekat dengan saya. Tuhan yang ada di dalam saya. Dan saya di dalam Tuhan. Kita dengan Tuhan tidak bisa lagi dipisahkan. Karena waktu kita menjadi percaya kepada Dia. Alkitab berkata dengan jelas. Kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dengan darahnya. Dan Dia hadir dalam hidup saudara dan saya. Dia tinggal di dalam hidup kita. Alkitab berkata kita inilah bait Allah. Kita ini adalah tempat roh Allah berdiam diri. Dan roh itu adalah roh pendamai. Roh itu adalah roh lemah lembut. Roh itu adalah roh yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Itulah roh kudus, roh Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi itu hal pertama yang kita tidak boleh lupakan.
menjelang kedatangan Tuhan ini sekali lagi. Ada begitu banyak orang yang akan bisa membangkitkan emosi kita. Ya. Tapi tetap jaga diri supaya tenang. Jangan terpancing, jangan terprovokasi. Jaga tetap saudara, ingat selalu Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan dekat. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana agar kita bisa memiliki sikap tenang, peramah dan pendamai? Yang kedua adalah ingat kedatangan Tuhan itu membawa upah buat orang yang sabar. Jadi kalau Tuhan datang kedua kali, dia hanya berikan upah kepada orang-orang yang tidak emosi. Orang-orang yang bisa tahan diri. Orang-orang yang sudah bisa mengendalikan dirinya. Filipi 4 ayat 5 kembali dibacakan buat kita. Silakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang semakin dekat itu bukan hanya datang begitu saja untuk menghakimi dunia. Tapi kedatangannya juga memberikan upah. Kedatangannya itu memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Jadi kalau kita sabar, kita ramah, kita lemah lembut, kita pendamai. Waktu Tuhan datang kembali, dia akan membawa upah, memberikan pahala, memberikan saudaraku balasan seperti yang kita lakukan. Yakobus pasal yang kelima. Perhatikan ayat 7 sampai ayat 11. Dibacakan buat kita sekalian. Yakobus 5. Silakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sabar sampai kedatangan Tuhan. Apa? Lanjut. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kamu harus sabar karena Tuhan sudah mau datang. Ya. Jangan gampang terpancing, terprovokasi, termakan isu. Jangan, sabar saja karena Tuhan sudah mau datang. Ayat 9, silakan. Saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sabarlah seperti para nabi yang menderita. Saudara, kenapa ayat 11? Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, Ya. yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara lihat, sesungguhnya kami menyebut mereka yang tadi dikatakan sabar, sabar, sabar. Seperti petani itu, mereka disebut berbahagia. Karena akhirnya mereka akan menerima sesuatu yang disediakan Tuhan bagi mereka. Jadi Tuhan menjanjikan upah buat orang yang sabar. Karena itu kalau orang pancing kita emosi, jangan emosi, santai. Karena waktu kita santai, Tuhan sudah tabung kita punya upah. Waktu kita tidak balas, saudaraku, Tuhan sudah tampung kita punya kesabaran. Tuhan sudah catat kita punya ramah. Waktu orang tidak mau berdamai, kita berdamai dengan dia. Tuhan sudah perhitungkan semuanya. Ingat, kesabaran kita tidak sia-sia. Waktu Tuhan datang, Anda pasti menerima balasannya yang Tuhan berikan upah bagi kita sekalian. Amin. Mau terima upah? Tabung dari sekarang. Kapan itu? Waktu orang pancing kita emosi, kita tahan diri. Wih, biasa. Beta mau sabar. Tuhan tidak lama lagi datang. Nah saudara, karena itu kalau Anda buka status, sekarang orang suka berserang lewat status. Ya, saudara. Jangan tangkap itu status dengan emosi. Ya saudara, begitu baca itu status, santai saja. Terima kasih Tuhan, karena nanti saya akan terima upah. Saya akan bahagia. Tapi kalau saudara juga balas, misalnya dia kasih naik status, kaca dulu baik. Kata saya potong sah, tapi itu tuh mempengaruhi ketemu pikiran. Ya, itu orang pas habis omong itu langsung kita balas. Lupa maksud apa?
Habis inbox langsung blokir, langsung saudaraku hapus orang itu dari pertemanan kita. Wah, berarti kita kehilangan upah. Kehilangan upah. Sekarang orang bakalnya sone langsung dong main dunia maya. Dunia maya. Serang lewat dunia maya. Saudara yang diberkati. Apalagi kalau itu adalah orang-orang yang di sekitaran kita. Kadang-kadang bisa saudara kandung. Serang. Jadi saya mau ingatkan, kalau Anda sabar, tidak terpancing, tidak terprovokasi, kita sedang mengumpulkan upah di sorga. Anda sudah kumpul upah di sorga. Karena waktu Tuhan datang kembali, kita pasti akan menerima upah itu. Kita pasti akan menerima upah itu. Kita tidak kehilangan upah. Yang penting sabar saja. Tekun, saudara. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena yang ketiga kita harus ingat ini. Yang ketiga, saudara yang diberkati, yang akan membalas setiap orang adalah Tuhan. Tuhan akan balas. Jadi dia kalau kasih jelek kita di status, dia sedang kumpul, dia pemurka. Dia sedang kumpul malapetaka. Kita sabar, kita kumpul upah. Dia yang memfitnah kita, dia yang benci, dia yang dendam. Dia yang tasibu dengan kita, dia yang fitnah kita. Dia sedang kumpul murka atas dirinya. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang saudaraku melakukan kejahatan. Dia tidak biarkan. Dia pasti akan membalaskannya pada setiap orang setimpal dengan perbuatan. Saudara kita, saudara yang diberkati Tuhan, lihat ayat ini. Silakan dibacakan buat kita. Sorry, bukan ini. Roma 2 ayat 6 mulai. Ya, silakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 6, ayat tadi ayat berapa? Ayat 6. Sekarang ayat 5, perhatikan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan Saudara dinyatakan. lihat, hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kalau orang-orang yang melakukan sekarang kejahatan, jangan harap mereka akan lolos, saudara. Mereka tidak akan lolos, Tuhan akan balas setiap orang itu menurut perbuatannya. Ayat 9, perhatikan saudara. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa mereka. Yang sabar tadi Yakobus bilang bahagia. Tapi yang balas bikin kejahatan dengan orang, yang bikin fitnah dengan orang, yang gosip dengan orang, yang kasih naik status jelek-jelek. Anda dengar baik-baik. Anda akan menderita sesakan yang Tuhan akan timpakan atas hidup. Hanya botong santai. Tuhan yang kalau rapasan lu noe. Yesaya 35. Lihat ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Jadi kadang-kadang kita mulai tawar hati, kita mulai, Tuhan kok beta begini. Omong terus orang bikin beta, orang bikin beta. Tak usah, santai. Karena lihat Tuhan bilang, lihat ini. Ayat 4. Lihatlah Allahmu akan datang dengan dan dengan senjata. Dia sendiri datang selamatkan kamu. Lihat akan datang pembalasan dan ganjaran Allah. Jadi Allah tidak pernah bermain-main. Saudara yang diberkati itu. Roma 12 ayat 17 tampil. Silakan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 19 silakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan itu Tuhan hak, bukan ketempung hak. Ya. Jadi kasih tinggal sah. Ketong sabar sah. Karena waktu kita sabar kita dapat upah. Waktu dia bikin kejahatan dia juga akan dapat pembalasan dari Allah. Nah 3 hal ini kalau kita ingat selalu. Maka hidup kita setiap hari akan seperti yang Rasul Paulus katakan. Epiekes, lemah lembut, peramah, pendamai. Kita akan tunjukkan kebaikan.
Karena Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat, artinya Tuhan ada bersama dengan saya. Tetapi juga Tuhan akan datang untuk memberikan upah dan juga memberikan pembalasan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Kiranya saudara yang diberkati Tuhan, sudah 3 poin penting kita belajar. Jadi ingat nasihat ini, menjelang Tuhan sudah dekat, layanilah Tuhan. 2, bersukacitalah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, tetap bersikap tidak reaktif terhadap situasi. Epiekes, peramah, pendamai, lemah lembut. Maka waktu Tuhan datang kembali, Anda pasti menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan buat kita pada pagi hari ini, kedatangan Tuhan sudah dekat. Tetap sabar, lemah lembut, peramah dan pendamai. Karena kita akan menerima upah darinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari pemain musik maju ke depan. Kita mau syukuri firman Tuhan pada kesempatan diberkati ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang berkasih.